Kami dari kelompok dengan tema menyikapi perubahan untuk tugas besar pendidikan karakter. Perkenalkan, nama saya Marliana dan ada teman saya yaitu Rivaldo Jason Budiman dan Tio Puspita. Yang pertama, apa sih perubahan itu? Menurut Kingsley Davis, perubahan struktur dan fungsi sosial. Contohnya, era internet mengubah pola hubungan masyarakat dalam berinteraksi. Dan menurut Selo Sumarjan, perubahan lembaga sosial, contohnya itu munculnya aplikasi belanja online yang mengubah lembaga ekonomi. Menurut William F. Cockburn, perubahan kebudayaan material berwujud mempengaruhi kebudayaan imaterial atau yang tidak berwujud. Contohnya, aplikasi belanja online memunculkan cara hidup praktis dalam masyarakat. Dan menurut Robert McIver, perubahan sosial dapat mengganggu hubungan dan keseimbangan sosial. Contohnya, munculnya konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Bagaimana cara kita memaknai sebuah perubahan? Perubahan merupakan salah satu kata yang cukup santer yang dibicarakan di negeri kita ini, di mana sebagian rakyat menginginkan sebuah perubahan yang tentu ke arah yang lebih baik. Kata ini juga dapat membuat manusia takut sekaligus excited, nervous, dan juga tertantang. Dengan perubahan, kita akan menemukan hal yang baru, dan untuk mendapatkan pengalaman baru dalam hidup, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu keberanian untuk memulai. Karena setelah kita memulai, langkah pertama kita tidak dapat membendung perubahan yang membentang di depan kita. Bagaimana sih cara menghadapi perubahan yang ada? Kata-kata perubahan sering berlawanan dengan kata-kata kemapanan. Biasanya anak muda zaman sekarang paling senang menutup perubahan, tetapi perlahan-lahan tuntutan makin kendur. Lama-kelamaan masuk ke wilayah yang menyukai kemapanan. Pada waktu muda wajar menuntut perubahan, karena kalau tidak ada perubahan maka yang muda tidak akan kebagian. Sedangkan kalau sudah mulai tua, 40 ke atas, kira-kira tuntutan perubahan mulai kendor, karena pada usia itu seseorang sudah mulai bisa menikmati fasilitas. Menyadari perubahan yang terjadi adalah hal yang terbaik. Contoh, dalam praktek bahwa orang yang dimutasi dari tempat basah ke tempat kering selalu mengeluh bahwa perubahan ini sangat merugikan. Hasilnya, perubahan yang terjadi harus dirasakan sebagai yang terbaik, sehingga perubahan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan bakar dalam mendorong semangat kerja. Karakteristik perubahan. Perubahan sosial terjadi di mana saja dan di setiap lapisan masyarakat. Tingkat perubahannya berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa perubahan memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan lainnya. Perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan, tingkat perubahannya berbeda dari segi perencanaan sehingga hasil dari perubahannya pun sangat ditentukan oleh individu perencana. Perubahan sosial sering menghasilkan kontroversi, atau perubahan yang terjadi dalam suatu bidang akan selalu memunculkan bantahan dan konflik dengan pihak lain. Terus selanjutnya, perubahan sosial budaya. Perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Cara terbaik menyikapi perubahan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah perubahan perilaku masyarakat dapat terlihat dari berbagai bentuk perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah sikap kritis dalam menghadapi atau menyikapi perubahan sosial budaya. Menyikapi dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Caranya, A. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. B. Meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. C. Melestarikan kebudayaan dan adat di daerah. Alasannya, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. B. Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. C. Kesadaran akan adanya kekurangan dalam budaya sendiri sehingga melakukan perbaikan. Kesimpulan, dalam menyikapi perubahan
adalah bahwa perubahan merupakan bagian tak terhindar dari kehidupan dan penting untuk pertumbuhan individu maupun masyarakat. Saat muda, perubahan dianggap penting untuk membuka peluang dan menciptakan ruang bagi generasi baru. Namun, seiring bertambahnya usia, individu cenderung lebih menyukai stabilitas karena telah mencapai kenyamanan tertentu. Oleh karena itu, cara seseorang menyikapi perubahan dipengaruhi oleh usia, pengalaman, dan posisi mereka dalam masyarakat. Fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan, namun tetap bijak dalam menjaga stabilitas, merupakan sikap yang ideal dalam menghadapi perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Agung Solihin sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah